Bapak Ibu hadirin dan teman-teman peserta webinar di mana saja berada, ya setelah kita bersama-sama tadi mendengarkan keynote speech dari Pak Sofyan Jalil, kemudian dari Ketua Umum PWI Bang Atal, ya kesempatan ini kita akan masuk ke acara utama ini, ya mendengarkan paparan yang sudah kita tunggu-tunggu nih bersama narasumber Pak Sekjen ATR BPN Himawan Arif Suboto. Bapak Ibu peserta webinar, teman-teman media pers di mana saja Anda berada, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja masih menarik perhatian masyarakat, ya, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, pengusaha, lalu sejumlah kebijakan yang baru juga ditelurkan oleh ATR BPN terkait reformasi agraria, kemudian yang sekarang juga sedang trending di masyarakat mengenai e-sertifikat. Ya, ini paling banyak yang ditunggu bagaimana teknis pelaksanaan nanti di lapangan, baik ke instansi-instansi terkait lainnya, notaris, IPAT, kemudian juga dengan perbankan. Nah, ini pertanyaan yang akan membuat penasaran kita, ya, mudah-mudahan bisa terjawab dengan paparan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sekjen. Siang hari ini lebih kurang 20 menit ke depan, ya, kita akan mendengarkan Pak Sekjen menyampaikan paparannya mengenai kebijakan pertanahan Kementerian ATR BPN dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendorong peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya perkenalkan sebentar, mungkin walaupun sudah tahu figur Pak Himawan Arif. Pejabat tinggi media tahap pertama, juga yang selain pimpinan PWI dan seluruh anggota PWI serta peserta dalam webinar ini. Jadi Pak Menteri mengenai arah dan kebijakan dan sedikit menyinggung terkait masalah memang yang saat ini menjadi polemik dalam media sosial terhadap sertifikat elektronik, dan tadi sudah dijelaskan sebenarnya karena kutipannya yang dikutip hanya pasal 16 ayat 3 saja, seolah kantor pertanahan akan menarik. Jadi dijelaskan bahwa tidak ada proses penarikan. Kalau dilihat runutannya bahwa penukaran nantinya itu terakhir. Jadi setelah tugas kita melakukan validasi data yuridis, data fisik secara validasi dalam data kita. Jadi mungkin itu juga tadi dijelaskan. Nanti secara teknis mekanisme itu kalau ada panitia bisa nanti menjelaskan bahwa permen ini memang harus dikeluarkan karena kita sudah memulai pelayanan elektronik. Nah, tentu secara bertahap nanti mungkin instansi pemerintah dulu, badan hukum, terus daerah-daerah yang sudah siap. Jadi saya tidak menyinggung itu lebih banyak karena di sini topiknya adalah arah kebijakan pertanahan pasca UCK. Nah, dalam hal ini tentunya yang perlu ada banyak isu-isu atau banyak hal yang perlu diketahui serta kebijakan pertanahan dalam meningkatkan investasi dan pembangunan. Nah, ini untuk itu saya akan membawakan lebih kepada apa sih dari Undang Cipta Kerja ini yang tadi sudah digambarkan secara keseluruhan oleh Pak Menteri. Tentu turunannya adalah kita menyusun peraturan pemerintah yang sudah kita selesaikan dan sudah masuk ke Seknek, tinggal ditandatangani oleh Bapak Presiden. Ada 5 peraturan pemerintah. Pertama, peraturan penataan ruang, lalu ada peraturan pemerintah mengenai hak HPL dan hak atas tanah, pengadaan peraturan pemerintah mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan bank tanah. Nah, ini sesuatu yang baru, jadi terbentuknya badan baru yaitu bank tanah, serta penertiban kawasan dan tanah kelantang. Baik, mungkin saya secara singkat akan melakukan share screen dari paparan ini. Ini nggak bisa. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan saudara. Baik, saya akan secara cepat mungkin menggambarkan dimulai dengan
saat ini kita ada 5 PP tadi yang saya jelaskan, bahwa PP pertama adalah PP hak pengelolaan. Pada Undang-Undang Pokok Agraria, hak pengelolaan memang belum dikenal. Tetapi di situ ada tentang hak menguasai dari negara. Untuk itu, sehingga pada peraturan berikutnya ada peraturan mengenai HPL. Hak pengelolaan. HPL bukan hak atas tanah, tapi kewenangan negara yang diberikan kepada satu badan, satu institusi, untuk mengelola tanah tersebut. Lalu ada mengenai hak atas tanah, yang kita sudah tahu ada 4 jenis hak atas tanah, hak milik, hak pakai, hak BB, dan HGU, dan juga adanya strata title atau sarusun, dan proses pendaftaran tanah. Saya langsung singkat, inilah kira-kira highlight yang ada dalam PP mengenai HPL dan hak atas tanah. Jadi HPL yang memang adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya pelaksananya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL, dan HPL diberikan berdasarkan tanah negara kepada instansi-instansi, ya termasuk tanah ulayat. Ini ada terobosan hukumnya. Jadi untuk mendukung masyarakat hukum adat yang telah terdaftar, telah diatur dalam perdanya, ini dimungkinkan untuk diberikan HPL untuk memanfaatkan tanahnya, sehingga masyarakat tersebut tidak perlu harus menjual tanahnya, mengeluarkan dari batas itu dan sebagainya, sehingga bisa diberikan HPL dan dia bekerja sama untuk memanfaatkan ekonomi di atas tanah tersebut. Siapa saja yang akan bisa mendapatkan HPL tersebut adalah sini pada instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, Badan Hukum, Bank Tanah yang saat ini sudah terbentuk secara undang-undang, dan badan hukum lainnya ditunjuk oleh pemerintah. Nah, di atas HPL ini dapat diberikan hak atas tanah, kecuali hak milik. Apabila diberikan hak milik, maka tentu HPL-nya menjadi, karena hak milik merupakan hak yang terkuat, sehingga akan lepas. Nah, ini tentunya akan diatur mana yang akan diletakkan boleh diberikan hak milik HPL di atas. Ini tentunya ada aturannya. Nah, hak atas tanah sendiri, tadi saya bahwa ini sebenarnya tidak berbeda dari apa yang ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, ada 4 jenis, hak milik, HBU, dan sebagainya. Nah, di sini ada terobosan hak baru, di mana di atas HPL ini, ya biasanya HGU hanya di atas tanah negara saja. Saat ini kita memberikan dapat diletakkan HGU di atas HPL. Ini juga sebuah terobosan baru. Nah, untuk itu kita mencoba memperkenalkan satu konstruksi hukum pertanahan yang baru dalam rangka mengoptimalisasi tanah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Di sini kita mulai mengatur pemberian hak atas tanah pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Kita tahu saat ini pembangunan di perkotaan sudah mulai pembangunan underground, pembangunan yang mungkin lintas di ruang atas dan sebagainya. Nah, ini sudah harus diatur. Kita lihat beberapa di daerah Sibili ini sudah terjadi. Ya. Lalu juga di sini tadi yang saat ini Pak Menteri telah sampaikan bahwa kita ke depannya akan menuju semuanya dalam sistem elektronik. Untuk itu kita sudah memberikan dalam hak atas tanah memperkenalkan sertifikat dalam bentuk elektronik, dokumen-dokumen dalam bentuk elektronik. Nah, yang menarik tentunya, ini yang juga sering ditanya para pengembang dan sebagainya, bagaimana konsep sarusun ke depan, satuan rumah susun. Nah, memang satuan rumah susun yang ada, rumah susun adalah bagian dari konsep pembangunan yang menuju pada satu konsep development yang lebih baik ya dalam rangka memanfaatkan tanah dan ruang secara optimal. Tentu kita harus support, sehingga kalau bisa pembangunan ini juga teman-teman PWI atau teman-teman para developer itu mulai berorientasi pada pembangunan vertikal. Nah, sehingga kita memberikan insentif bagi pembangunan dalam pembangunan rumah susun yang HGB-nya tadinya mungkin katakanlah harus dijual. Nah, kita di sini ada ketentuan HGB apabila setelah diterbitkan sertifikat layak fungsi dia bisa diperpanjang sehingga itu akan lebih panjang daripada HGB yang landed ya yang ada. Nah, ini
bagian dari terobosan hukum supaya pembangunan arah vertikal akan lebih mulai banyak. Ya. Ini juga didukung kita memberi peluang adanya investasi masuk. Jadi dalam Undang-Undang CK juga telah memperbolehkan di mana warga negara asing untuk membeli apartemen. Ya. Tentunya nanti akan diatur dengan harga dan jumlah dan sebagainya agar tentunya bisa. Yang penting di sini pasar sudah membuka bahwa kebijakan telah membuka agar sehingga peluang industri properti bisa tumbuh kembali dengan adanya investasi yang pasarnya yang selama ini tertutup ya dan sebagainya. Nah, lalu juga dikenalkan mengenai konversi hak lama. Kita tahu bahwa saat ini terjadi konflik, kita beri waktu 5 tahun untuk didaftarkan. Apa saja itu? Nah, ini yang ada dalam keterangan, surat keterangan tanah, ya dan sebagainya. Hak-hak lama ini harus segera didaftarkan karena kita tentunya untuk menghilangkan kemungkinan akan ada konflik atau dispute di belakang hari yang terus-menerus ya. Ini bagian yang ada. Nah, inilah mengenai beberapa tema. Nah, tentang terkait tadi saya sudah menyebutkan bahwa terhadap hak atas tanah itu kita akan kenalkan beberapa ketentuan di mana ada 3R, right, restriction, and responsibility. Dan juga kita lihat contoh bahwa di sini kita akan memberikan satu ketentuan bahwa ruang hak private atau itu pemilikan tanah tersebut dia memiliki hak private sampai dengan 30 meter. Di bawahnya adalah ruang bawah tanah dalam. Tentu pada saat ini memang belum banyak, tetapi di beberapa negara maju pembangunan infrastruktur, tunnel dan sebagainya itu berada di bawah underground yang secara pembangunan nantinya mungkin di beberapa kota di Indonesia sudah melakukan pembangunan tersebut. Nah, dalam hal ini tentu adalah pembangunan yang di atas 30 meter dapat kenalan tinggi, tapi kalau di bawah selama tidak mengganggu, maka ini adalah hak pemerintah untuk melakukan pembangunan. Nah, ini juga dikenalkan batasan-batasan dalam hak. Nah, pendaftaran elektronik ya tadi juga saat ini sudah dimulai dan kita sekarang terus melakukan alih media sampai nantinya semuanya kita masuk dalam suatu data yang pertanahan tata yang mana tujuan kita adalah untuk menyiapkan kita menjadi institusi yang bisa memberikan pelayanan secara cepat, transparan dan sebagainya. Jadi yang sempat ramai dan juga dibahas adalah sertifikat elektronik. Ini sertifikat elektronik berada di ujung ya. Kita masih banyak proses yang harus dijalani. Tetapi ada bagian daerah-daerah yang saat ini sudah siap secara fisik. Tapi kita akan pilih tentu instansi dan juga lokus mana yang bisa diberikan sertifikat elektronik. Karena kita sudah 75 tahun lebih Indonesia merdeka, kita saatnya juga masuk. Kalau kita menunggu pendaftaran tanah itu lengkap, baru dimulai 2025 sudah terlalu terlambat. Sementara masalah digitalisasi adalah suatu yang keniscayaan yang saat ini semua sudah melakukan transaksi melakukan transaksi digital atau elektronik. Nah, ini bagian yang nanti akan diterangkan kalau jika ditanya. Yang kedua adalah mengenai RPP pengadaan tanah. Ada beberapa hal yang baru dalam hal ini. Pengadaan tanah, saya akan menekankan saja mungkin di sini kita ada boleh pengadaan tanah skala kecil. Skala kecil kalau yang skala besar disebut mungkin harus melalui penlok, lama dan sekarang kalau yang skala kecil dapat dilakukan secara langsung. Dan juga ada beberapa proses yang saat ini di mana kita tetapkan seperti nilai ganti rugi bersifat final, ya, lalu pengadilan negeri diberi waktu 14 hari, serta beberapa ketentuan lain. Nah, yang perlu di sini dilihat bahwa kita juga untuk pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh badan usaha. Artinya swasta bisa berpartisipasi selama diprakarsai oleh pemerintah. Nah, ini ada terobosan baru sehingga ketergantungan terhadap pemerintah ataupun memanfaatkan kerjasama dengan antara pemerintah, badan usaha, BUMN dan sebagainya bisa dilakukan. Supaya seluruh pembangunan di Indonesia ini makin lama bisa melibatkan sektor-sektor di luar pemerintahan. Lalu juga kita mengenakan tarif 0% pada proyek strategis
nasional, ya ini juga bagian agar percepatan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Nah, kalau dulu proses pelaksanaan pengadaan tanah, ATR BPN hanya di bagian pelaksanaan. Nah, sekarang dalam Undang-Undang Cipta Kerja kita ikut mulai dari tahap perencanaan. Dalam rangka dokumen perencanaan pengadaan tanah, ini tentunya akan penting. Jadi bagaimana dia mengestimasi biaya pengadaan tanah kalau dia tidak tahu. Nah, kita punya zona nilai tanah, punya neraca penggunaan tanah dan sebagainya, maka akan memperbaiki, akan membuat dokumen perencanaan akan lebih baik. Baru masuk proses pelaksanaan, persiapan yang mana gubernur atau wali kota menetapkan penlok, dan setelah itu baru ATR BPN akan melaksanakan tugasnya. Sampailah penyerahan hasil kepada institusi yang mengelola tanah. Ini meng-highlight tadi bahwa PSN dan sebagainya, saya rasa ini sudah disampaikan. Dan yang keempat adalah, yang ketiga adalah terbentuknya badan baru, Bank Tanah. Mengapa saat ini? Nah, kita lihat nih secara latar belakang ya. Saya mau coba mengambil data, tapi mungkin harusnya datanya sampai 2019 harus bisa, tapi saya belum punya, bahwa kenaikan harga tanah ini begitu tinggi. Sebenarnya kalau kita lihat inflasi kita yang dulunya katanya 6%, kalau masukin harga tanah, pasti jauh lebih dari 6%. Nah, semakin lama makin tanah semakin mahal. Kita lihat dari sisi tata ruang di Jabodetabek saja. Tahun 75 sampai dengan tahun 2020 dan sampai tahun berikutnya, luar biasa perubahannya dengan cepat sekali. Tentunya tadi, akibat dari ini, maka semakin besar, makin terjadilah alih fungsi tanah yang tadinya hijau untuk produktif, hijau untuk perkebunan, berubah semuanya menjadi permukiman, industri, dan sebagainya. Ya, inilah yang mengakibatkan sebenarnya terjadinya kondisi yang terjadi gap ya. Kebutuhan akan tanah begitu banyak untuk beberapa program. Kita akan sangat sulit sekali menyediakan perumahan di sebuah perkotaan untuk affordable housing, untuk masyarakat bangunan rendah. Karena apa? Karena mahalnya harga tanah tersebut. Lalu bagaimana kita bisa memastikan program pembangunan bisa? Maka permasalahan pertanahan ini harus diatasi. Kita melihat begini, ini melihat beberapa contoh. Bahwa memang karena saat ini tanah begitu menarik dan tanah tidak ada yang deflasi, tanah semua atau tanah tidak ada yang turun, harganya tanah pasti akan selalu meningkat. Sehingga orang berbondong-bondong melakukan pembelian tanah yang akibatnya membuat harga tanah makin lama makin mahal. Dan celakanya makin tidak mampu, masyarakat tidak mampu untuk bisa mendapatkan akses, membeli tanah atau tinggal di rumah. Jadi semakin miskin orang akan semakin, kalau di permukiman akan semakin jauh dia bisa beli. Effort dia jalan, biaya transportasi akan makin besar. Lalu juga masalah sektor pertanian, ketimpangan masyarakat dan sebagainya. Nah, inilah yang harus diatasi, maka pemerintah perlu melakukan optimalisasi perannya yaitu dalam bidang pertanahan. Jadi kita dalam posisinya di sini, Bank Tanah yang dipimpin oleh Komite Bank Tanah ini, yang berada di bawah Presiden, diketuai komite ini oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Keuangan, dan Menteri PU. Di mana fungsi BPN, ATR BPN adalah sebagai fungsi regulator, dan Bank Tanah di sini fungsi sebagai line manager. Nah, bagaimana prosesnya nanti tentu akan dijelaskan dalam PP ini. Di sini dalam kelembagaan Bank Tanah dijelaskan, Bank Tanah adalah badan yang diberikan kewenangan khusus ya, atau sui generis istilah dalam hukumnya. Nah, dalam rangka mengelola tanah. Nah, dengan fungsi perencanaan, perolehan, pengadaan dan sebagainya. Nah, badan khusus ini merupakan badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini menjamin ketersediaan untuk 6 kepentingan. Yaitu tapi pada prinsipnya adalah memanfaatkan untuk ekonomi berkeadilan. Nah, kepentingan tersebut adalah kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan, kepentingan pemerintah ekonomi, konsolidasi tanah, dan reforma agraria. Bentuk badannya memang merupakan sebuah badan yang kekayaannya dipisahkan, jadi bukan DLU. Ya, jadi badan, tapi apakah itu BUMN? Tidak juga, karena di sini Bank Tanah bersifat transparan dan non-profit. Ini juga bagian dan ini sudah ada dalam pasal 125 sampai 135 di Undang-Undang Cipta Kerja. Secara organ seperti ini, Komite Bank Tanah adalah yang nantinya sebagai pengambil kebijakan tertinggi dalam melaksanakan jalannya kebijakan-kebijakan dalam Bank Tanah. Lalu ada Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur profesional. Dan Badan Pelaksana, nah ini secara organ.
Lalu bank tanah sendiri pasti harus punya kekayaan. Yang pertama adalah dari modal awal, pendapatan sendiri, dan adalah diatur dalam pasal 128. Apa yang akan dilakukan? Bank tanah diberikan HPR dan di atasnya dapat diletakkan hak-hak atas tanah ini. HGU, HGB, ada pakai yang merupakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan tanah-tanah tersebut. Namun kita berkomitmen pemanfaatan tanah 30% dari tanah hebat tanah harus di forma agraria. Jadi kita juga berkomitmen untuk keadilan dan juga dalam rangka memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap tanah. Jadi itu kita yang harus kita kerja. Nah, skema kerjanya seperti ini. Kita bisa memperoleh perolehan tanah ini itu dari hasil penetapan pemerintah dari berbagai tanah-tanah yang bisa ditetapkan masuk dalam tanahnya bank tanah. Lalu juga kita juga bisa melakukan proses pengadaan. Ya, pengadaan ini bisa dilakukan pengadaan ditugaskan menggunakan nomor 2 atau pengadaan langsung. Sehingga bank tanah akan merencanakan memberikan kemudahan, membantu para pihak lain yang memanfaatkan untuk diberikan kemudahan perizinan, fasilitasi properti untuk kepentingan Nanti terputus. Suara Pak Sekjen nggak keluar. tetapi lebih dulu akan dilakukan penyusunan perpresnya untuk mengatur organ dan tugas-tugas ini. Ini nggak bisa. Gitu. Jadi memasukkan kawasan ini karena banyak sekali para pengusaha. Memang ini kewenangannya tidak di ATR. Makanya Kementerian ATR di sini setelah memantau tanah kawasan tersebut ditelantarkan dari izin yang telah dikeluarkan akan menyampaikan kepada yang memberikan izin untuk diberikan langkah-langkah agar tidak saja izin tersebut dibiarkan dengan mengunci ataupun menyandra pembangunan. Lalu juga objek tanah terlantar adalah bagian yang harus diperbaiki. Tujuannya agar semua orang yang memiliki tanah harus bisa jaga tanahnya, memanfaatkan tanahnya. Nanti pendaya gunanya bisa untuk reforma agraria, bisa untuk PSN, untuk bank tanah dan cadangan. Nah, terakhir ini juga bagaimana mekanismenya. Jadi tidak serta-merta kita langsung menetapkan, biasanya kita akan memantau. Nah, bagi pengembang memang agak khawatir. Jadi selama ada master plan dan perencanaan tanah tersebut bagian dari land bank adalah sesuatu yang penting untuk enable sebuah developer, maka kita agak hati-hati dalam menetapkan. Tapi apabila tanah itu dibiarkan dan menjadi permasalahan, bahkan larut-larut, tentu di situ harus diperbaiki.
Nah, untuk itulah di sini dikeluarkan PP mengenai tanah kawasan dan tanah perencanaan. Saya rasa mungkin secara highlight mengenai kebijakan baru di bidang pertanahan, kurang lebih ada 4 PP yang mengatur dalam kebijakan pertanahan tersebut. Terima kasih, dan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Himawan Arif yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Ya, ini kelihatannya respon yang tunggu-tunggu oleh audiens ini sudah cukup banyak. Saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga. Ya, mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa menjawab ketidakpahaman dan mungkin keingintahuan teman-teman, Bapak Ibu, media pers mungkin di seluruh Indonesia. Oke, mungkin informasi materi Pak Sekjen tadi akan di email ya ke Bapak Ibu peserta webinar yang melakukan registrasi melalui email yang sudah dikirimkan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bisa masuk ke sesi selanjutnya. Ini sesi tanya jawab. Bisa pertanyaan disampaikan melalui chat yang tersedia atau WA juga kalau bisa memungkinkan. Kemudian karena saya yakin ini sesi ini sangat menarik, banyak respon. Jika memungkinkan masih ada waktu, kita masih punya waktu 1 jam ke depan. Ya, jika ada Bapak Ibu media teman yang ingin bertanya langsung ke Pak Himawan, nanti kita coba buka langsung. Oke, tapi sebelum saya buka untuk teman-teman, saya yang menarik tadi Pak Sekjen ada soal bank tanah. Ini pertanyaan yang mungkin agak sebenarnya sudah ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman developer ya. Apakah dengan adanya bank tanah ini harga tanah untuk rumah subsidi ya, yang selama ini yang disubsidikan cuma suku bunganya, kemudian yang lainnya nggak ada nih untuk tanah, untuk material, semua sama dengan harga perumahan menengah atau komersil lainnya. Apakah dengan bank tanah ini akan bisa dilakukan intervensi bahwa harganya ya nggak bisa lebih dari untuk rumah subsidi? Itu pertanyaan saya mungkin sebagai pembuka, Pak Sekjen. Sambil kita tunggu pertanyaan yang lain. Bahwa memang bank tanah di sini hadir untuk keadilan pertanahan. Kita harus canggih bahwa bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menyiapkan dalam konteks penyediaan perumahan. Memang kita tahu dari aspek demand side, pemerintah telah memberikan insentif dalam bentuk katakanlah KPR bersubsidi. Tapi dari supply side-nya kita sebagian mungkin prasarana. Nah, kita tahu bahwa komponen pembangunan atau harga rumah itu ditetap. Tentunya ada komponen harga tanah, dengan bahan bangunannya, cost of fund-nya, dan sebagainya. Nah, tentu di sini pemerintah pasti menyadari bahwa hadirnya bank tanah ini harus bisa memberikan, memfasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tadi kita gambarkan pada saat di peta kota Jakarta dan sebagainya, itu sangat tidak mungkin bisa membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, bank tanah bisa saja membeli tanah di tengah kota. Tentunya dengan perencanaan, dan apabila bank tanah telah memiliki permodalan yang banyak, dan maka dia bisa mulai terus-menerus memperbanyak tanahnya dan menyiapkan tanah tersebut dalam bentuk apakah kawasan siap bangun atau kawasan yang siap dibangun. Dan tentu orientasinya kita harus berusaha kepada yang keadilan pertanahan. Kita bisa saja menawarkan kepada nanti siapa saja, apakah dikerjakan oleh BUMN, developer atau developer swasta, juga selama harga tanahnya, selama harga rumahnya tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, disitulah kita bisa akan mengatur tarif untuk masyarakat MDR dengan tarif pemanfaatan lebih murah daripada
yang normal ya, apabila dia harus membeli, pasti tidak akan matching, karena inilah sebenarnya hadirnya negara melalui bank tanah untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat penghasilan rendah. Dan bahkan sempat ada yang nanya, Pak, nanti boleh nggak Pak pengembang-pengembang dalam hunian berimbang itu dikumpulkan? Bisa saja, ya, apabila kita memiliki tanah, maka kewajiban-kewajiban dia dikumpulkan, dijadikan satu, maka kita bisa membangun integrated public housing, ya, atau integrated affordable housing yang lebih bagus. Nah, kita nih di Jakarta itu tidak ada kawasan yang besar terpadu. Kalau di luar negeri sudah banyak sebuah kawasan terpadu hunian masyarakat berpenghasilan menengah bawah yang terkumpul ya, terintegrated. Nah, dan ini akan sangat bagus. Seperti saya lihat di Hong Kong ada Satin, saya lihat di Singapura ada Punggol, ada Toa Payoh, di Jepang ada Tama City dan sebagainya. Nah, ini di kita kecil-kecil. Nah, ini kita merencanakan ingin membangun ataupun hadir nanti bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pendidikan permukiman. Tetapi tidak hanya itu, kita juga punya misi bagaimana negara kita ini bisa bersaing dengan negara lain dalam menggait investasi masuk ke Indonesia. Nah, sehingga tadi kemudahan berusaha sudah ada. Nah, tanah-tanah yang ada ini kan kita tersebar di seluruh Indonesia. Mana yang bisa dimasukkan? Nah, itulah yang ditawarkan juga untuk dalam rangka meningkatkan ataupun mempermudah investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Itu Pak Indra. Oke, baik Pak Sekjen. Mungkin saya coba masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga ke chat dan ke WA. Yang pertama dari Pak Ari Yulianto dari PWI Jaya, Pak Sekjen, Pak Iman Arif. Bagaimana Kementerian ATR BPN menyikapi perkembangan teknologi digital, khususnya dalam pemetaan lahan atau tanah, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat untuk mengetahui posisi lahan yang terdapat dalam sebuah sertifikat. Itu, Sekjen. Baik. Jadi mungkin di sini juga sambil diperkenalkan bahwa kita saat ini teknologi pengukuran pun sudah menggunakan satu sistem teknologi yang langsung menggunakan kalau kita sebutkan RTK, di mana koordinatnya langsung ketahuan ya, walaupun tidak ada patoknya hilang atau secara koordinat dia akan terpetakan. Namun sebenarnya kalau ingin mengetahui masyarakat yang sudah punya sertifikat, apakah sertifikat saya ini sudah valid atau belum, ataupun mungkin posisinya di mana dan sebagainya, kita bisa punya aplikasi namanya Sentuh Tanahku. Aplikasi Sentuh Tanahku ini akan kita perluas sosialisasi kepada masyarakat, karena kita justru ingin dapat feedback dari masyarakat bahwa sertifikat saya nomor sekian itu bisa di-download ya di aplikasi Sentuh Tanahku dan bisa dicek. Kami sudah mengecek sendiri tanah saya sendiri, dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian yang makanya kita mulai memperkenalkan. Walaupun mungkin saatnya ya tadi kita akan terus-menerus mengingatkan masyarakat gunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk membantu kita. Jadi apabila tidak ada beda namanya, jalannya, ini kita bisa perbaiki. Demikian Pak Indra. Iya, mungkin ini pertanyaan masih berhubungan Pak Sekjen dari Pak Junaidi, majalah Real Estate ya. Layanan apa saja yang sudah disiapkan oleh ATR BPN yang bisa online Pak, daring, jadi nggak perlu lagi fisik harus ke kantor BPN, apa saja Pak? Baik, sebenarnya layanan di BPN, ATR BPN itu ratusan ya, banyak itu ya, kalau di jumlah dari berdasarkan peraturan Perkaba dan dulu masih peraturan Kepala Badan tahun waktu itu masih Pak Joyo, itu banyak sekali. Tetapi terbanyak itu hanya di 5-6 layanan ya, pengecekan, lalu peralihan, hak tanggungan, proya, ya, dan juga pemecahan. Dan ini proses. Nah, makanya kita memulai saat ini sebenarnya sudah, tadi Pak Menteri telah sampaikan, bahwa hak tanggungan itu per 8 Juli itu sudah full elektronik. Jadi kita sudah kumpul, kita sudah undang perbankan, terus IPAT dan sebagainya, bahwa
saat ini transaksi hak tanggungan sudah harus menggunakan transaksi hak tanggungan elektronik. Nah, sehingga itu pun sudah berjalan dan kita monitor di KKP kita, di komputer kita, seluruhnya hampir sudah 100%. Pastinya sudah 100% ya, karena kita tidak ada approve Pusdatin bahwa semua sudah lalu tanggungan elektronik tersebut dan royalnya karena semuanya masalah di Taruh. Nah, itu kan juga mengenai informasi tata ruang. Itu juga sudah kita bisa melihat dari aplikasi Taruh tersebut terhadap pemanfaatan ruang dan tanah di lokasi-lokasi tertentu. Nah, yang berikutnya lagi adalah per Januari kemarin, memang pengecekan elektronik ada PR juga buat kita pada tanah-tanah yang belum tervalidasi. Jadi pada saat dicek belum, kita akan segera lakukan. Tapi justru itu yang kita butuhkan, sehingga kita mempercepat validasi data-data kita. Sehingga makin lama kita juga semakin didorong untuk mempercepat validasi dan revalidasi data-data pertanahan kita. Nah, berikutnya nanti yang tadi kita mulai, kita menuju kepada layanan elektronik yang lain. Ya. Nanti masih beberapa kita pertimbangkan, karena bisnis prosesnya harus disiapkan, validasi datanya juga harus baik. Nah, SDM kita pun juga harus kita educate, ya, bahwa dia harus siap untuk memberikan bahwa data digital nanti adalah data yang paling valid, yang paling permanen, ya, dan itu akan kita terus-menerus kita kualitasnya kita kontrol. Dan sertifikat elektronik akan menjadi produk akhir nanti, bahwa itu sudah final, bahwa itu pasti kekuatan hukumnya, kepastian hukumnya itu akan memberikan kepastian hukum lebih baik. Tidak usah khawatir nanti kalau itu sertifikatnya hilang, sertifikatnya kebakar, terus nanti tidak akan ada lagi duplikat sertifikat atau palsu dan sebagainya, karena semua ada basis data dalam data digital kita. Nah, itulah kita berkembang, tapi kita bertahap nih, karena tidak semua wilayah sudah siap. Jadi kita akan mulai pada wilayah-wilayah siap, lalu institusi yang mungkin tidak terlalu dinamis. Contoh kalau mungkin masyarakat yang masih jual beli pecah dan sebagainya, itu mungkin masih itu. Tapi kalau instansi pemerintah, badan hukum, dia kan sudah tetap dan peta bidangnya di kota-kota tertentu sudah rinci. Itu Pak. Iya. Yang paling bermanfaat sekarang yang langsung terasa itu Pak Sekjen, yang informasi zona nilai tanah itu. Jadi semua harga sesuai NJOP itu sekarang udah dengan sangat mudah diakses ya. Kalau dulu kan kita harus cari ke mana dulu ke kantor kelurahan segala. Itu banyak sekali manfaatnya itu Pak Sekjen. Oke, Pak. Ya, betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin agak sedikit masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja ya. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, apakah ada revisi Undang-Undang Pokok Agraria, Pak Sekjen? Begini, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kita menjaga sekali. Jadi kita tentu Undang-Undang Pokok Agraria ini kan sebagai undang-undang, namanya juga undang-undang pokok ya. Jadi kita jaga norma-normanya, tidak ada yang kita langgar. Sehingga undang-undang pokok agraria tetap berlaku sesuai ketentuan. Nah, jadi ada kekosongan hukum, ada penguatan. Nah, dalam undang-undang Cipta Kerja itu dimasukkan. Sehingga itulah yang makanya bukan berarti undang-undang Cipta Kerja ini menggantikan undang-undang pokok agraria. Jadi undang-undang pokok agraria masih berjalan, hanya beberapa mungkin konteks tahun 60 dan sekarang ada beberapa yang harus diatur seperti ruang bawah tanah, ruang atas dan sebagainya. Lalu katakanlah tadi ya, kepemilikan asing. Kepemilikan asing kan kita lakukan bahwa seharusnya itu pada saat diberikan asing itu MPP-nya dinolkan. Jadi dia tidak, kita mengenal dengan asas pemisahan horizontal. Jadi mereka boleh beli, tapi di situ dia tidak punya hak food lah ya dalam PPRS dan sebagainya itu. Tentu itu untuk menjaga, karena dalam undang-undang pokok agraria hak asing hanya boleh dipakai hak pakai. Tetapi saat ini pembangunan apartemen atau rumah susun itu banyak hanya di atas HGB. Nah, sangat
sulit untuk melakukan hybrid jenis jenis haknya. Makanya kita bisa asal kita melakukan nanti pada saat dia jual lagi ke warga negara Indonesia, NPP-nya dihidupkan kembali. Gitu, Pak. Iya, Pak Sekjen, ini sedikit melebar sedikit ya pertanyaannya. Menurut informasi, saat ini justru masalah HAM yang terbesar itu muncul dari masalah konflik tanah, Pak Sekjen. Bahkan informasinya 1 orang meninggal ya karena masalah kasus dan konflik tanah. Nah, ini ada pertanyaan juga yang terkait dengan hal ini dari Papua, dari PBI Papua. Bagaimana nih Kementerian ATR untuk mengatasi munculnya masalah-masalah konflik pertanahan ini yang berkelanjutan, Pak Sekjen? Silakan, Pak. Saya mungkin secara global ya, bahwa bidang tanah yang ada di Indonesia kan ada sekitar data BPS itu 126 juta bidang diprediksi. Dan kita tadi Pak Menteri telah mengeluarkan statement bahwa produk yang telah disertifikatkan, yang telah didaftarkan, itu 71 juta bidang yang ada di Indonesia. Konflik yang ada, yang tercatat di kita, itu kurang lebih sekitar mungkin data terakhir, saya nggak tahu kalau ada di Dijen Sengketa, itu sekitar 6.000. Kalau kita hitung kan kurang dari, hanya cuma 0,berapa% kan, gitu, dan sebagainya kecil. Memang walaupun kecil, kita pun juga nggak bisa ignore ya. Jadi kita terus, karena ini juga bagian dari kita menyelesaikan sengketa. Tetapi kita harus melihat juga konflik sengketa itu apakah sudah ranahnya di BPN atau ranahnya masih belum di BPN. Iya. BPN hanya bisa, itu ada 3. 1, kalau dia memiliki legal standing, ya, ataupun dia punya surat bukti dan sebagainya, dia melakukan penguasaan. Dan dia satu lagi memang secara ketentuan dia memiliki ketentuan. Nah ini kalau 3 aspek itu terpenuhi baru kita bisa. Kalau kadang-kadang orang masih berkonflik antar warga, kadang orang masih berkonflik antara ya macam-macam ya, yang belum masuk pada ranah, ternyata masih di kawasan tertentu, belum masuk dalam kawasan yang di luar atau teritorinya kayak BPN. Itu yang mungkin harus kita lihat Pak. Oke, ini yang paling banyak kelihatannya pertanyaan terkait ke sertifikat elektronik ini Pak. Kalau kita bisa mulai ya, karena ini sampai hari ini masih viral, tapi masih ada yang positif juga, negatif juga. Saya tadi pagi dapat WA dari Bu Afiliani ya, ekonom kita. Beliau yang sangat positif ini, karena ada kepastian hukum dan ini bisa lebih cepat untuk investasi ya. Ini menarik ini Pak. Dan ini sesuai dengan planningnya di ATR BPN ya. Oke, Pak, ini agak teknis juga ke sertifikat elektronik. Ini mulai kapan diberlakukan? Oke, baik, saya jelaskan ya bahwa Permen Peraturan Menteri nomor 1 ya tahun 2021 ini mengenai sertifikat elektronik memang sudah diluncurkan. Dan mengapa harus ada lebih dulu payung hukumnya sebelum kita mengeluarkan produknya, kan begitu. Kalau nggak mungkin kita keluarkan produknya tanpa ada regulasinya lebih dahulu. Nah, tentu bahwa kalau dilihat pasir mungkin yang polemiknya lihat selalu dia hanya cuplikannya pasal 16 ayat 3 seolah di situ menyebut kantor pertanahan akan menarik. Tapi definisinya bukan begitu, salah itu. Sebenarnya yang dipahami kalau kita runut dari pasal-pasal sebelumnya adalah kita memproses lebih dahulu semua data-data yang ada. Setelah siap, kita akan mengganti sama dengan sistem yang lain. Atau setelah semua data baik data yuridis, data fisik, telah tervalidasi, kita akan menyampaikan. Nah untuk itu karena proses ini masih panjang, kita juga tahu ada daerah-daerah yang masih belum tervalidasi, masih sangat jauh. Nah maka kita memulai dari sebuah kota-kota, daerah-daerah yang memang secara data sudah cukup baik. Dan kita memulainya juga dari instansi-instansi pemerintah dulu. Karena instansi pemerintah kan mungkin sudah nggak bergerak lagi ya, tidak dipecah lagi, tidak dijual, tidak apa. Sampai ini dikenalkan lebih dahulu. Nah ini yang mungkin tahapannya mungkin diprediksi kita di semester 1 ini, apakah mungkin di bulan April atau di bulan Mei, yang mungkin akan kita
sampaikan atau kita berikan kepada instansi yang sudah memang secara lokasi sudah fix. Nah, baru nantinya mulai ke badan hukum dan terakhir adalah masyarakat. Ya, di mana kalau masyarakat ini kan kita harus melihat juga. Itu pun juga kita lihat dari daerah-daerah yang sudah secara data valid dan sebagainya. Prosesnya adalah mereka diberitahu. Nah, setelah itu tadi jangan, tentunya kan kalau sudah ada sertifikat elektronik, jangan ada 2 sertifikat, kan begitu. Itulah sebenarnya prosesnya nanti mengganti. Jadi BPN tidak akan proaktif. Tadi Pak Menteri mengatakan, bahkan jangan layani jika ada yang mengaku petugas BPN menarik sertifikat, tidak akan ada. Jadi itu prosesnya nanti kita sendiri yang akan melihat kesiapannya, lalu nanti secara bertahap. Nah ini kebetulan permennya regulasinya keluar, maka kita secara bertahap akan melaksanakan. Itu Pak Indra. Ya, baik Pak Sekjen. Teman-teman dari manapun di PWI yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung bisa menggunakan fasilitas chat yang ada atau WA. Masih ditunggu. Kalau ini pertanyaan sudah sangat banyak yang masuk ke saya. Pak Sekjen, ini pertanyaan kelihatannya dari ini nih, dari usaha ini Pak Hendra. Bagaimana jika sertifikat asli sebagai jaminan bank dan sudah dihipotek atas nama bank? Jika memakai cara baru, apa yang dipegang oleh bank sebagai jaminannya? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana sertifikat bersih sama sekali tidak dalam jaminan? Jika kita mau jadikan jaminan, bank mau jual dasarnya apa? Bisa di Pak. Ya. Ya, Pak Menteri sudah sampaikan ini. Ya, begini. Ya. Jadi kan kita sekarang sudah mulai bermigrasi layanan hak tanggungan manual dengan dokumen manual saja sudah bisa hak tanggungan elektronik gitu. Apalagi nanti sertifikatnya dalam bentuk sertifikatnya dalam bentuk elektronik. Nah, tentu dalam hal ini kalau kita sudah mengeluarkan sertifikat elektronik pasti data tersebut valid dan aman. Jadi transaksi akan jauh lebih mudah ya, dan perbankan pasti bisa kan link host to host dengan kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya justru akan meminimalkan terjadinya tadi. Bank bagaimana? Tentunya bank akan kembali, dia punya kan yang ID ataupun sertifikat elektroniknya yang ada. Dan nanti dia pasti akan melakukan, kalau dia sudah pasang hak tanggungan, setiap nanti kalau di print, tadi saya kebetulan di wawancara CNN, saya tunjukin bentuknya nanti kalau di print itu ada keterangan bahwa dipasang hak tanggungan dan sebagainya itu ada. Begitu hak tanggungannya selesai, itu di print lagi hilang dan sebagainya. Jadi itulah bagian yang ada. Jadi tidak perlu kekhawatiran itu, justru sekarang prosesnya nantinya akan jauh lebih cepat dan lebih mudah. Jadi tidak perlu mungkin proses harus antri ke BPN dan sebagainya. Nah ini akan memudahkan kita untuk memberikan pelayanan dan tadi hilangnya pemalsuan sertifikat, hilang warkah, hilang apa, itu akan diminimalkan. Dan tentu kita harus memulai dari situ untuk mencegah, meminimalkan terjadinya katakanlah hal-hal permasalahan di pertanahan. Iya, Pak Sekjen, ini pertanyaan dari Saryana Sudira Praja. Ya. Dari paparan yang disampaikan Pak Menteri dan Pak Sekjen juga ya, dalam hal penerapan Undang-Undang Hak Cipta, ini jelas dan gamblang ditujukan kepada investor untuk dengan mudah mengurus perizinan dan pengadaan tanah. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang kemungkinan tanahnya akan dibebaskan dan ini mungkin kaitannya ke jalan tol atau infrastruktur mungkin ya Pak Sekjen ya, yang harus diserahkan kepada investor atau pemerintah. Bagaimana masyarakat bisa tahu informasi yang diberikan dan harga penggantian itu benar sesuai dengan yang dari pemerintah dan ini tidak merugikan nantinya. Begini, jadi dalam peraturan pemerintah mengenai pengadaan tanah itu untuk kepentingan umum maupun untuk proyek strategis nasional, masyarakat ataupun dalam menetapkan, dalam merencanakan ya, itu melibatkan banyak stakeholder, Pak. Jadi tidak
tidak serta-merta, karena keterlibatannya kan tidak hanya ATR saja, ada pemerintah daerah, ada instansi yang membutuhkan dan sebagainya. Nah, perencanaan itu dibuat perencanaannya dan pasti akan ada keterlibatan dari masyarakat. Nah, secara ketentuan nanti yang menilai adalah bukan kami nih, tapi adalah appraisal atau penilai pertanahan. Dan penilai pertanahan ini memiliki kewenangan dan dia kalau berdasarkan dari seluruh progres yang ada, hampir sebagian besar sebenarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini dengan Undang-Undang Nomor 2 karena dinilai future value-nya itu jauh lebih nilainya lebih tinggi. Jadi sebenarnya banyak orang itu kadang-kadang justru memanfaatkan. Jadi memanfaatkan agar tanahnya dilewati karena itu tadi. Jadi itu yang makanya sebenarnya kita dalam PP ini juga mencegah adanya orang yang melakukan spekulasi. Itu nggak boleh. Kenapa? Dia tahu dibebaskan itu pasti naik harga tanahnya. Jadi tidak perlu khawatir, dan masyarakat di situ biasanya nanti dalam menyusun perencanaan akan melibatkan tokoh, stakeholder dan sebagainya yang dalam menyusun perencanaan itu. Kan kita nggak tahu, mungkin ada daerah yang nggak bisa dilewati karena ada area konservasi, area cagar budaya yang harus dilindungi. Itu kan nggak mungkin BPN sendiri. Pasti itu dilakukan ada instansi terkait untuk memberikan informasi tersebut dan masyarakat. Oke, Pak Sekjen, ini hanya dari teman wartawan dari Kendari ya, Pak Mas Gafar. Apakah bisa ada jaminan bahwa penerbitan sertifikat elektronik ini akan menekan kasus-kasus penggandaan sertifikat atau tumpang tindih atau apapun lah pemalsuan yang terkait dengan sertifikat? Oke, baik. Yang pertama tadi bahwa sertifikat elektronik ini kan produk akhir ya dari suatu data. Jadi kita harus memastikan data spasial peta bidang tanah kita itu antara di lapangan dan di komputer itu benar, valid, sesuai. Lalu data-data yuridis, yaitu surat ukurnya, gambar ukurnya, peta bidangnya, dan sebagainya. Dan data-data yuridis ya, lengkap seluruhnya, prosesnya, sampai dalam buku tanah tersebut, terdigitalisasi atau masuk dalam alih media, yang tadinya adalah mungkin dalam bentuk analog, warkah. Nah sekarang, ini kan warkah ini kan sangat rentan, kebakaran lah, atau hilang oleh oknum, dan sebagainya. Nah ini kalau sudah masuk dalam data digital, tentu pasti data itu akan aman. Dan sistem kita pun juga akan punya mirror. Jadi Pusdatin kita tuh punya kita akan membangun dan sebagainya bahwa security sistemnya akan beda. Lalu yang kedua, apakah akan mengurangi? Ya jelas, artinya gini, yang namanya oknum-oknum yang katakanlah tikus-tikus mengambil dokumen warka itu kan pasti kan hilang. Ya, itu kan tidak terjadi. Lalu memasukkan sertifikat. Baru saja Menteri bersama kepolisian itu menangkap mohon maaf ya, notaris PKT yang palsu. Ya, dia tuh dengan cara begini, orang itu mau dia jual beli, dia bilang, oh ini siapa enggak, dia titipkan ke tersebut sama dia ganti. Nah orang itu nggak tahu. Nah padahal itu karena sertifikatnya analog. Nah kalau sertifikat elektronik itu dengan data yang semakin kita bisa buktikan, tidak ada lagi hilang warka. Kalaupun data itu sertifikat itu hilang, itu mudah di-print lagi kembali, maka kemungkinan celah-celah para orang-orang yang memang ingin bermain di dalam masalah pertanahan, mafia tanah, ini ruangnya, pintunya akan semakin kita tutup. Nah inilah yang membuktikan bahwa sistem, bagaimanapun sistem data digital, ini sudah keniscayaan bahwa semua akan harus, hanya tinggal sekarang PR kita ini betul-betul mempercepat proses. Nah, kenapa nggak nanti aja? Kalau nanti saja sudah terlambat. Pendaftaran tanah Presiden target 2025 selesai, terus baru kita digitalisasi. Too late. Gitu. Sementara orang sekarang sudah semua transaksi digital. Nah, makanya kita mulai. Nah, dikenalkan dulu nanti tahapan demi tahapan. Instansi demi instansi yang mungkin sudah lebih mudah di-educate. Itu, Pak. Pak Sekjen, pernah ada hitungan nggak
berapa sih efisiensi atau penghematan yang didapat dibanding kalau kita tetap menggunakan sertifikat fisik seperti yang sekarang ya? Kita kalau menghitung efisiensi dan menghitung itu kan tidak hanya sekedar jumlah nilai belangko dengan sertifikat elektroniknya kan itu. Tetapi kita lihat adalah manfaat benefit yang lebih luas kan gitu. Nah, satu benefit yang lebih luas adalah kemudahan bertransaksi, kemudahan dan pelayanan. Itu kalau dinilai kan sebenarnya membuat perputaran satu ekonomi akan jauh lebih cepat kan gitu. Dengan contohnya hak tanggungan elektronik aja itu kan harusnya proses lebih cepat. Pengecekan secara elektronik lebih cepat. Nah, kalau dilihat di valuation pasti itu nilainya sangat besar. Tapi kalau hanya cuma mengatakan saat ini BPN mengeluarkan 40-50 miliar untuk belangko, itu terlalu kecil dan sebagainya. Tetapi ya yang lebih diberikan manfaat yaitu kepada masyarakat, kepada tadi masyarakat yang membutuhkan proses lebih cepat, kepastian hukum lebih cepat, juga tarif yang lebih transparan. Ini akan jauh benefitnya sehingga terjadi percepatan roda putaran ekonomi yang lebih meningkat. Nah ini kan tentu kontribusinya kepada perpajakan yang lebih cepat, meningkat itu nilainya mungkin jauh, mungkin bahkan triliunan itu benefit dari kita simulasi saja PNBP kita aja kita total kita prediksi kalau udah sekarang 2,5 triliun. Kalau sudah kita bisa migrasi ke layanan elektronik, kita bisa naik hampir 10 kali. PNBP-nya bisa mendapatkan karena informasi data-data yang lainnya nanti akan kita kumpulkan baik data tata ruang, data nilai tanah dan apa semua dalam sertifikat tersebut dan orang akan semakin senang untuk mengecek mau beli tanah dulu dia cek lagi dan sebagainya. Itu yang manfaat dari sistem elektronik. Ya, ini banyak pertanyaan soal mitigasi risiko nanti nih Pak Sekjen. Apakah keamanannya itu terjamin nanti setelah jadi sertifikat elektronik? Mohon izin mungkin saya lihat juga ada Pak Suyus, Pak Dela mungkin bisa memberikan tambahan terkait ke IT mungkin Pak Sekjen ya. Saya mungkin coba Pak Suyus, Pak Dela bisa sharing untuk masalah itu ya Pak. Silakan Pak. Pertanyaan terbesar memang kelihatan dari sisi keamanan. Silakan Pak Suyus. Pak Suyus atau Pak Dela Abdullah. Ya, mungkin sambil menunggu kita masuk ke pertanyaan yang lain, Pak Sekjen. Ya. Ya. Oke, Pak Sekjen, mungkin ini pertanyaan yang selanjutnya dari teman-teman. Apakah ada perubahan kebijakan yang mendasar di bidang pertanahan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Kebijakan yang menjadi misi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kan bagaimana agar kita nih negara kita ini sesegera mungkin untuk memulihkan perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja sebesar mungkin kan itu. Karena kita memiliki bonus demografi, kalau kita terlambat, angkatan kerjanya semakin menua, maka kita terjebak dalam jebakan middle income trap. Nah, belenggunya ini kan ada di aspek-aspek regulasi, peraturan, perizinan, pertanahan, dan sebagainya ya. Ini yang makanya Undang-Undang Cipta Kerja itu dilakukan. Nah, lalu aspek pertanahan apa yang menjadi penghambat? Nah, tadi aspek pertanahan tadi di mana beberapa regulasi-regulasi kebijakan dari mulai tata ruang itu sekarang juga lebih dipermudah di mana saat ini kan ada online single submission, lalu percepatan DPR, RT/RW yang ada DPR yang diberi batas waktu sehingga tadi ada kepastian. Lalu di pertanahan kita juga memperkenalkan bahwa nanti dalam hal ini pengadaan tanah yang tadinya didominasi hanya instansi pemerintah itu membuka peluang badan usaha bisa ikut. Nah, ini artinya bahwa secara perubahan fundamental tidak merombak tatanan struktur utamanya,
mazhabnya, tetapi lebih kepada hal-hal yang kebutuhan dalam menciptakan atau pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi kita fokus kepada misi dari undang-undang itu, Pak. Jadi hal-hal yang belum diatur, yang perlu diperkuat, yang kita tambahkan. Satu lagi Pak Sekjen, sebelumnya kan ATR BPN sudah punya program PTSL ya. Nah ini tumpang tindih nggak dengan sertifikat elektronik Pak Sekjen? Ya, oke, gini saya jawab ini, kemudian nanti Pak Suyos bisa ada jawab juga sekalian. Pendaftaran tanah sistematik lengkap ini kan tanah-tanah yang belum didaftarkan ya, jadi tanah yang masih baru. Nah, lalu program transformasi digital ini dua-duanya, baik data tanah yang sudah lama-lama ini dilakukan pengecekan updating data-data. Jadi ada 70 jutaan data itu. Nah, ini harus paralel. Nah, yang PTSL adalah mendaftarkan tanah. Nah, tentu di sini PTSL pun sekarang kita sudah menuju electronic base, pengukurannya sudah menggunakan teknologi pengukuran yang ada yang baik. Nah, kita harapkan nanti bertemu selesai pada tahun 2025 seluruh data yang ada. Bahkan kita harapkan di beberapa lokasi sudah bisa mulai yang sudah lengkap untuk full melaksanakan transaksi elektroniknya. Nah, itulah mungkin jadi tidak ada. Jadi PTSL itu kan mendaftarkan tanah, kan gitu. Sementara ini program sertifikat elektronik adalah bagian dari transformasi digital untuk memvalidasi data-data tanah kita sehingga nanti siap untuk elektronik. Nah, begitu keluar sertifikat elektronik harusnya pasti harus sudah valid dan benar. Nah, itu mungkin ini pertanyaan Pak Indra ya sebelumnya mengenai sekuritasi dan proses apa di data elektronik. Pak Suyus atau Pak Dela mungkin bisa jelasin tuh. Oke, Pak Suyus sudah ada bersama. Pak Suyus silakan Pak, bisa dijelaskan tentang mitigasi segala macam risiko keamanannya. Oke, terima kasih Pak Indra. Halo? Iya. Suaranya bagus Pak. Terima kasih Pak Indra, Pak Sekjen. Kaitannya dengan apa? Dengan jelas suara saya nggak Pak Indra? Jelas Pak Suyus. Kaitan dengan ini, dengan apa sertifikat elektronik dan PTSL ini harusnya dua hal yang saling melengkapi gitu ya. Bapak bayangkan sekarang itu dengan layanan sertifikat manual, teman-teman di BPN untuk menandatangani sertifikat itu bisa 6 atau 7 kali tanda tangan untuk satu buah sertifikat. Ini dikalikan dengan nanti jutaan sertifikat yang harus kita keluarkan. Nah, sebetulnya konsep ini menjadi sangat relevan sekali dengan produk-produk yang harus dikeluarkan dalam jumlah yang banyak, gitu ya. Jadi ini yang menjadi pemikiran kita kalau kaitannya dengan PTSL. Memang kita menjadi pertimbangan lain adalah kesiapan lokasi atau masyarakat kaitannya dengan format-format layanan sertifikat dalam bentuk elektronik. Makanya ini kita akan lakukan dulu untuk layanan elektronik itu akan dilakukan secara bertahap di daerah-daerah yang memang secara infrastruktur sudah siap. Misalnya yang mungkin prioritas utama kita untuk layanan ini di Jakarta dan di Surabaya. Banyak pertanyaan kaitannya dengan layanan elektronik ini. Misalnya bagaimana tadi Bapak bilang mengenai security-nya gitu ya. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa security dan sebetulnya untuk layanan elektronik ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekjen dan Pak Menteri bahwa kita sudah mengeluarkan sekitar 400.000 atau 500.000 untuk sertifikat elektronik hak tanggungan. Jadi kalau Bapak pinjam ke bank. Tetapi Pak, sebentar saya break dulu ya, telepon sebentar aja 5 menit. Oke, sambil tunggu Pak Dela. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Bisa? Pak Dela udah ada ya? Oh, ya. Silakan Pak Dela. Halo, Dra. Silakan Pak Dela. Silakan Pak. Itu tanya mengenai sekuritisasi sistem dan sebagainya, mengenai
Bagaimana sisi keamanan sertifikat elektronik ini, Pak? Ini pertanyaan yang paling banyak nih datang dari masyarakat dan juga teman-teman media. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Sekjen, terima kasih Bapak-Bapak semua. Jadi begini, sistem keamanan kita itu sudah kita pikirkan supaya teknologi yang kita pakai itu sesuai dengan persyaratan teknologi dalam industri, Pak. Ya, jadi seperti kita mau melakukan antara lain ya, yang dalam jangka pendek misalnya seperti sertifikat elektronik, kita itu juga mau mengembangkan di data center kita itu untuk juga kita mendapat sertifikat ISO 27001 misalnya ya. Jadi pengamanan data, assessment terhadap data, network data, jaringan dan lain-lain itu kita targetkan kita sertifikasi secara internasional ya. Jadi apabila kita mendapat sertifikasi itu, maka kita itu berarti beroperasi dalam standar industri yang sudah terbukti bahwa secara pengamanan itu diakui oleh industri itu sendiri, Pak ya. Nah, jadi itulah yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya orang, misalnya kalau orang berpikir, wah nanti nomor saya misalnya dirubah, nggak bisa. Karena kan dia ada recordnya, ada audit trailnya, siapa yang masuk ke dalam itu, siapa yang merubah dari IP berapa. Dan kalau orang yang tidak punya kepentingan pasti diblokir oleh sistem sendiri, begitu. Gitu. Ya. Jadi itu yang sudah kita pikirkan ya. Tapi yang paling penting kita akan menargetkan supaya kita mensertifikasi diri dengan ISO 27001 antara lain ya Pak ya, untuk keamanan data. Begitu kira-kira Pak Sekjen dari saya. Mungkin pernah ada standar dari luar negeri yang pernah pakai teknologi ini Pak Dela? Oh ya, kita juga bekerja sama dengan ini Pak, dengan berbagai lembaga internasional juga, antara lain World Bank. Juga dalam proses transformasi digital itu kita bekerjasama dengan Melbourne University dari Australia. Jadi mereka juga share tentang experience mereka yang mereka lakukan, misalnya seperti di Australia, di New Zealand, di Korea juga memakai hal yang sama. Jadi kita juga belajar, kita membenahi karena begini. Nanti kan teknologi yang mau kita pakai itu kita mau berubah dari konsep data warehouse itu menjadi big data. Kan data pertahanan itu mau kita benerin, kita mau supaya dia menjadi sebuah informasi yang punya nilai ekonomis, yang punya nilai komersial ya Jadi kita ke depan itu data itu akan menjadi basic pengelolaan yang sangat sangat strategis bagi kita, karena makanya konsepnya kita mau ke big data. Nah, kalau big data kan kita bisa tidak hanya bisa membuat berbagai informasi yang punya nilai ekonomis. Misalnya begini, Bapak mau lihat berapa kali sih kenaikan tanah di daerah tertentu. Nah, itu bisa kita hadirkan di informasi pertanahan semacam itu. Nah, itu tentu saja harus memakai teknologi big data. Nah, kalau orang memakai teknologi big data, maka seperti kelaziman industri sekarang itu pasti kita akan memakai security seperti blockchain misalnya ya Pak. Dan lain. Jadi perubahan data itu nggak bisa dilakukan oleh seseorang karena dia harus dimonitor oleh noding yang nanti harus mengupload semua perubahan. Itu antara lain dari segi security. Jadi kita juga bekerja sama dengan luar juga. Oke, ini pasti sudah diuji cobakan Pak Dela ya? Oh udah Pak ya. Yang kita lakukan sekarang ya kita siapkan. Antisipasi hacker, crime itu semua sudah dimitigasi ya? Iya ya Pak. Kita juga lokal kan kita bekerja dengan BSSN juga Pak untuk cryptingnya kan gitu. Jadi kita juga bekerja sama sangat erat dengan teman-teman di BSSN untuk untuk keamanan cybernya. Iya, Pak Dela ini agak teknis juga. Artinya data sertifikat kita yang nanti ada di big data tadi itu tidak bisa dibuka atau diakses oleh orang lain kan? Ya, jadi begini Pak. Nanti kan kita pikir semua orang jadi gini nih, analoginya ya Pak ya. Ya, betul. Informasi pertanahan itu kalau dia sudah modern, dia itu seperti Bapak mempunyai ATM. Jadi hanya Bapak sendiri yang tahu nomor ATM-nya. Karena Bapak mau tarik uang harus pakai PIN kan.
Oke. Ya kan, nggak bisa Bapak orang lain misalnya tiba-tiba saya mau ngecek tanahnya Pak Indra gitu, oh saya ngecek Pak Indra punya tanah di mana aja, nggak bisa gitu. Iya. Nggak bisa. Yang Nggak hanya begitu, bisa ya. dilihat orang itu adalah informasi yang sifatnya umum, Pak. Ya, jadi misalnya saya mau lihat perusahaan properti mungkin tadi Pak kasih mengenai kemudahan buat berusaha kan, misalnya perusahaan properti mau bikin apartemen di salah satu daerah katakan di Bekasi. Nah, dia mau lihat tuh tanah di sekitar itu tuh berapa sih kenaikan nilai ekonomisnya begitu ya. Itu satu, bisa dia lihat dari situ. Misalnya di situ tuh rata-rata tanah itu berapa orang punya rumah di daerah situ, rata-rata tanahnya berapa meter persegi, ya kan, rata-rata traffic sertifikat orang berjual di sini itu seberapa tinggi dan lain-lain. Nah, informasi semacam itu bisa kita monetize. Tapi kalau orang mau ngecek tanahnya Pak Indra ada di mana aja, saya ketik nama Pak Indra Utama itu bisa. Itu sebagian kekhawatiran juga itu, Pak. Iya, itu dia. Jadi kan karena itu kan sifatnya privacy, Pak. Jadi kecuali Bapak ngasih nomor login Bapak, nomor password Bapak ke orang lain, itu pun teknologi bisa nanti kita mau supaya itu bisa di-trace juga. Itu kenapa kita mau pakai juga teknologi untuk men-trace hal yang ada ke irregularities ya dalam assessment informasi itu kita pikirkan, karena itu Pak Menteri sangat concern Pak ya dengan hal-hal semacam itu. Maka kita juga bekerja sama dengan teman-teman dari World Bank, dari Melbourne Uni ya, yang untuk melihat seperti apa sih kelaziman di luar negeri situ, sehingga kita bisa manage itu dengan benar. Dari segi security itu tercover dengan baik. Begitu Pak Indra. Ya, Pak Delan sedikit lagi teknis. Jam 3 mesti ini Pak Indra. Gitu. Ya, siap Pak Sekjen. Mungkin ada dua pertanyaan lagi, mungkin Pak Sekjen bisa bantu menjawab. Tapi saya agak ke teknis sedikit ini, Pak Dela, kebetulan ada. Itu pasti di perbankan udah nggak perlu lagi ruangan ini ya. Ruangan untuk menyimpan sertifikat, Pak Dela ya. Oh ya, jadi kan custodial itu adalah elektronik. Nanti kita akan pikirkan itu secara ininya. Ya. Mungkin itu another business juga, opportunity. Iya. Ya kan? Custody itu akan kita pikirkan juga secara digital, Pak. Sekarang belum ya, Pak? Sekarang nanti kita akan pikirkan. Kita sedang berdiskusi itu. Karena kan juga ini kan tadi Pak Menteri dan Pak Sekjen bilang itu kan dilakukan secara bertahap juga ya. Tapi terkaget-kaget lah orang Pak kalau terlalu. Iya. Oke Pak Dela, terima kasih banyak Pak Dela. Terima kasih Pak Indra. Ya, kita kembali ke Pak Sekjen, ke Pak Himawan. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak Sekjen. Ya, silakan. Ya. Pak Sekjen, ini sertifikasi ini saya lihat sih ibarat pisau bermata dua ini. Ya, yang satu ini membuat masyarakat yang punya sertifikat ini menjadi bankable nih kan. Karena tanahnya bisa diagunkan, bisa ke bank, dia bisa dapat dana ya untuk apapun lah, untuk bisnis atau untuk beli yang konsumtif kan. Tapi di sisi lain juga mereka bisa kehilangan aset juga karena liquid kan. Bisa buat yang lain-lain juga ini. Gimana Pak Sekjen melihat kondisi ini Pak? Apa benar begitu Pak? Saya rasa tidak begitu ya, karena kan kita secara sistem dan ketentuan hukumnya kan sama. Yang tadinya bentuknya sertifikat yang hijau itu sekarang kan sertifikat hijau itu sebenarnya sudah ada yang datanya di kita pasti sebagian besar sudah terdigitalisasi Pak. Jadi memang cuma produknya aja belum kita keluarkan sertifikat elektronik kan begitu. Jadi tidak berarti malah jadi seolah-olah akan jadi malah hilang karena itu sifatnya virtual dan sebagainya. Tidak. Secara ketentuannya itu semua proses itu juga yang buku tanah ataupun sertifikat tersebut itu semua sudah kita lakukan sekarang secara bertahap. Jadi kalaupun sekarang sertifikatnya masih bentuknya ada, tapi semua kan ditransaksikan yang ada di komputer kita tuh tidak lihat itunya. Semua itu kita catat memang di buku tanahnya. Tapi di dalam buku tanah digital itu sudah terupdate Pak. Jadi itu nggak ada masalah Pak. Gitu. Iya. Jadi
Yang tadinya orang pegang uang, sekarang kan pegang cukup transfer aja, pakai mobile phone atau apa, itu sebenarnya begitulah. Gitu ya. Jadi sebenarnya sama, hanya tadi bentuknya yang kita rubah kan gitu ya. Tapi ini masih panjang, Pak. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kita masih melakukan tadi menguji dulu seluruh data-data dan lokasi mana yang paling siap dan instansi mana yang jadi sangat. Jadi isu mengenai penarikan itu tidak benar. Jadi tidak benar, itu yang harus penarikan, tapi artinya itu penggantian pada saat telah siap. Iya. Ya, ini mungkin informasi yang sangat penting ya. Tidak ada penarikan besar-besaran untuk sertifikat. Tidak ada. Dan itu nanti akan saya bikin edarannya ke seluruh kepala kantor bahwa tidak akan ada. Dan masyarakat juga tidak perlu khawatir karena itu memang ujungnya nanti kalau sudah ada nggak mungkin ada 2 sertifikat kan Pak, gitu aja. Oke. Pak Sekjen, kebetulan ada Pak Virgo ya. Kapus Datin, mungkin juga bisa menambahkan. Pak Virgo, silakan Pak, langsung. Berhubung Pak Sekjen sampai jam... Saya pikir tadi Pak Dela sudah menjelaskan cukup baik untuk masalah teknisnya ya. Jadi ada Pak. Kedengeran Pak? Silakan Pak. Ya Pak Dela tadi sudah menjelaskan secara... Rapat virtual ini Pak jadinya. Jadi Pak Dela tadi sudah menjelaskan secara teknis. Saya pikir saya cuma mau menambahkan bahwa sertifikat elektronik ini cuma perbedaan bentuk aja, perbedaan media lah mungkin supaya nggak terlalu bombastis seolah-olah bahwa kita sekarang emang... Suaranya nggak keluar Pak Virgo. Halo? Iya. Kedengeran Pak? Kedengaran di sini Pak Virgo. Oke. Jadi ini sebetulnya cuma masyarakat yang tadinya memegang sertifikat kertas sekarang berubah jadi sertifikat elektronik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih aman, lebih efisien, mudah penyimpanannya, nggak takut kebakaran, nggak takut dipalsukan dan lain-lain. Soal tadi keamanan kita sudah meningkatkan beberapa keamanan. Bahkan di dokumen sertifikatnya sendiri ada keamanan QR code, ada keamanan hashtag, ada keamanan tanda tangan elektronik yang dijamin BSSN dan lain sebagainya. Dan Pak Indra, bisa saya sampaikan bahwa ini bukan yang pertama kita mengeluarkan sertifikat elektronik. Memang untuk sertifikat tanah, ini yang pertama elektronik. Tapi kita sudah dari September 2019, kita juga sudah mengeluarkan sertifikat elektronik. Namanya sertifikat hak tanggungan elektronik. Ya, beneficiary-nya adalah bank. Dan itu sama persis gitu. Dulu bank pakai sertifikat hak tanggungan yang bentuknya kertas, udah kita rubah jadi elektronik. Dan dengan pengalaman setahun setengah ini kita confident, sekarang kita mulai mengekskalasi ini ke sertifikat hak atas tanah. Gitu Pak, terima kasih. Pak Virgo, saya pertanyaan terakhir mungkin ini Dipan. Ini data sertifikat elektronik ini nanti di mana base-nya Pak? Disimpannya di mana Pak Virgo? Oke. Disimpannya di data center. Cuma saya nggak bisa kasih tahu data center saya ada di mana, Pak. Oke. Iya, betul, Pak. Jadi kita punya data center dan kita punya disaster recovery center. Jadi kita udah redundant. Cuma saya nggak bisa kasih tahu ada di mana gitu, Pak. Iya, Pak. Itu sama aja ngasih tahu di mana kas kita, Pak. Iya. Oke, Pak Virgo. Cukup jelas, Pak. Pak Dela, ini jam 3 Pak Sekjen juga udah ada acara lagi. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dari teman-teman, tapi yang masih penasaran mungkin bisa tetap mengirimkan pertanyaan melalui chat. Nanti kita akan teruskan ke Pak Sekjen atau teman-teman di Kementerian ATR BPN. Ya, terutama teman-teman PWI yang dari luar kota ini. Oke. Bapak hadirin, Ibu semua, teman-teman pers yang berbahagia, alhamdulillah ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Seluruh rangkaian sesi webinar ini, paparan pertama tadi dari Pak Menteri, Pak Sekjen, kemudian juga tambahan dari beberapa teman-teman, Pak Dela tadi, Pak Virgo juga mengenai sisi keamanan, dan ini sudah kita lalui dengan baik. Atas nama teman-teman panitia Hari Pers Nasional, teman-teman PWI, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sofyan Djalil, Menteri ATR BPN,
kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini, Pak Sekjen, Pak Imawan Arif. Kemudian dari teman-teman yang juga tadi sempat menambahkan beberapa penjelasan yang sangat-sangat penting ya. Dan juga terima kasih kepada audiens yang menyimak nih sampai nggak bergeming dari 296. Lumayan, ini sangat antusias ya. Kita beri aplaus dulu semua nih buat peserta kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan program yang akan dijalankan oleh teman-teman ATR BPN bisa berjalan dengan lancar. Kelihatannya ini minta foto bersama ini audiens nih. Bisa dibuka nggak host atau admin? Kita buka dulu semua videonya untuk bisa foto bersama. Pak Sekjen, ini paling penting nih, paling ditunggu nih, narasumber utama. Ya. Oke, Pak Sekjen. Ya. Iya, videonya masih belum keluar, Pak Sekjen. Hah? Oh, saya belum buat. Sini ada. Belum Pak Sekjen. Lucu ya. Di sini saya ada. Sudah keluar Pak, sudah keluar. Di Sudah keluar sini ya? sudah keluar. Oke. Sudah ada ya. Oke, silakan fotografer virtual kita bisa memulai untuk mengambil foto. Oke, ATR BPN. Hebat. Oke. Demikian Bapak Ibu, akhirnya saya Indra Utama atas nama teman-teman pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oras dari Medan. Salam sehat dari mana Papua Barat.